selamat datang di podcast Tugas Dasar Ilmu Kelautan dan Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana tahun 2022. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya. Nama saya Reina Saswaya Arta dengan NIM 22135210002 sebagai host, dan rekan saya, nama saya Nimade Bening Prabaswari Kori dengan NIM 22135521028 sebagai narasumber pada podcast kali ini. Baik, mungkin kami akan langsung memulai podcastnya. Baik, topik yang akan kami bahas kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. Peningkatan ekosistem, investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Baik, untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dalam Fakultas Kelautan dan Perikanan itu mungkin seputar kayak nelayan dan sekitar masyarakat pesisir ya Kak Bening ya. Jadi karena kita juga di Bali nih Kak Bening, kalau misalnya kita bahas tentang kayak wisata di sini, apalagi Bali itu terkenal dengan wisatanya kan. Salah satunya tuh kayak resto-resto di pinggir pantai yang terkenal banget tuh. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih kondisi pemilik resto saat ini di sana? Jika dilihat pada lingkungan para pengusaha tersebut, terutama pada resto-resto di pinggir pantai itu, terutama pada yang bertempat di daerah pantai yang umumnya dipakai untuk tempat wisata itu, menurut saya kondisi mereka itu sudah lebih baik dari sebelum pandemi, terutama dari segi kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Nah, pada saat ini kan resto-resto tersebut sudah mulai ramai pengunjung, terutama dari pengunjung-pengunjung pantai wisata. Daripada saat sebelum pandemi yang saya lihat-lihat itu kebanyakan pada tutup atau bahkan bangkrut. Nah, jadi menurut saya saat ini mereka sudah jadi lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan perekonomian mereka di bidang masing-masing, sehingga produktivitasnya itu ikut meningkat, dan hal ini secara tidak langsung membuat sektor pariwisata kita menjadi hidup kembali. Oke, makasih ya jawabannya Kak Bening. Tadi kan Kak Bening bilang kalau misalnya kondisi pemilik resto apalagi yang di pinggir pantai itu lebih baik dari saat pandemi kan. Nah, emang gimana sih kondisinya waktu pandemi dan separah apa gitu loh sampai Kak Bening bilang sampai bangkrut kayak gitu. Nah, separah apa waktu pandemi itu? Nah, waktu pandemi itu kan pemerintah banyak membuat kebijakan-kebijakan gitulah untuk membatasi waktu gerak dan ruang dari masyarakat itu, karena pembatasan ini kan dilakukan demi kebaikan masyarakat sendiri untuk mencegah penyebaran virus lebih parah lagi. Nah, pembatasan ini secara tidak langsung itu kan tadi dikatakan membatasi waktu gerak dan ruang masyarakat. Nah, dari pembatasan ini sektor-sektor kehidupan di masyarakat itu menjadi pasif, terutama pada sektor wisata. Bahkan malah menjadi mati atau istilahnya seperti bangkrut tadi. Nah, kenapa bisa menjadi begitu? Karena para tenaga kerja yang juga termasuk bagian dari masyarakat itu kan menjalankan usaha-usahanya itu mereka jadi sangat terbatas, terutama dari jam kerja itu jadi lebih pendek, dan kebanyakan mereka ditugaskan atau disuruh bekerja dari rumah atau work from home. Nah, padahal di masyarakat sendiri itu kan sektor-sektor kehidupan itu masih sangat berarti lah bagi mereka. Sumber kehidupan mereka, sumber penghasilan mereka itu kan sumbernya dari sana. Terutama pada sektor wisata itu kan ada banyak usaha yang beroperasi pada bidang-bidang pariwisata seperti penginapan, usaha rumah makan, usaha souvenir, dan masih banyak lagi. Nah, karena pembatasan ini otomatis para pengunjung, para wisatawan atau para turis yang
sering datang ke daerah wisata ini kan menjadi lebih sedikit, dan istilahnya menjadi daerah wisata itu jadinya lebih sepi lah gitu kan. Karena sepi itulah mereka kan kesusahan untuk mendapatkan pengunjung, untuk mendapatkan pembeli, padahal penghasilan mereka kan sangat bergantung dari jumlah pembeli atau pendatang pada usaha-usaha mereka itu. Nah, karena pembatasan kegiatan di saat pandemi inilah orang-orang yang bekerja di sektor ini kesulitan sekali untuk menjalankan dan mempertahankan usaha mereka. Selain itu, dari tenaga kerja sendiri mereka juga sangat terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka seperti pada saat sebelum pandemi, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas dari jalannya usaha mereka. Akibatnya mereka mengalami penurunan penghasilan atau income yang pada akhirnya akan sangat berdampak pada setiap elemen pada usaha mereka, terutama pada gaji-gaji karyawannya itu. Berarti emang separah itu kalau misalnya sampai harus bangkrut, belum lagi kita harus jaga jarak kan saat itu biar pandeminya diharapkan cepat selesai. Nah terus emang dari perubahan signifikannya tuh apa sih Kak sebelum dan sesudah atau sebelum dan setelah kejadian pandemi ini? Baik, untuk perbedaan signifikannya dari yang saya amati sendiri itu, perbedaan yang paling terlihat dan paling sering dibahas itu antara sewaktu sebelum dan sesudah pandemi, tentunya mulai dari banyaknya aktivitas-aktivitas yang kembali dijalankan di masyarakat, terutama di luar ruangan, seperti dan mulai adanya konser, adanya kegiatan jual beli seperti di pasar, mulai ada seminar-seminar yang dilakukan di luar ruangan juga, dan masih banyak lagi. Selain itu, sudah mulai juga usaha-usaha yang aktif kembali, sudah mulai buka kembali, yang tidak seperti waktu saat pandemi itu, mereka kebanyakan tutup atau bahkan bangkrut. Nah, jika dilihat dari faktor ekonominya juga, tampaknya mengalami peningkatan juga, karena sektor-sektor yang ada di masyarakat ini yang sebelumnya pasif itu kini menjadi hidup kembali, sehingga para tenaga kerja di dalamnya sudah bisa menjalankan aktivitas kerjanya seperti dulu dan sudah mulai mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Seperti pada sektor pariwisata itu, sumber penghasilan mereka kan dari pembeli, dari pengunjung. Nah, karena jumlah pembeli dan pengunjung sudah meningkat, otomatis penghasilan mereka juga bisa meningkat. Jadi itu penjelasan dari Kak Bening untuk podcast kali ini. Kesimpulan yang bisa kami ambil mungkin cipta kerja ini menjadi sumber nafkah gitu ya bagi kita orang-orang di masyarakat pesisir. Dan pandemi ini seperti guncangan besar yang terjadi bukan hanya di pariwisata, tapi ternyata bidang kita kelautan dan perikanan pun sangat terkena dampaknya, yang membuat usaha-usaha kayak usaha di pinggir pantai itu harus merangkak lagi jadi usaha yang kecil gitu kan. Terus kita juga berharap dong Kak, biar karena udah nggak ada aktivitas nih, kita berharap ekosistem laut atau ekosistem hewan air lainnya itu semakin membaik, semakin berkembang, semakin banyak, yang nantinya bisa memberi kemudahan kita di bidang kelautan dan perikanan pun untuk berusaha. Terima kasih Kak Bening untuk penjelasan sebagai guestnya pada podcast kali ini. Mungkin sekian dari podcast kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.